Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di saluran YouTube kita 883 Channel. Hari ini kami memiliki sebuah kisah yang sangat menginspirasi tentang seorang sahabat yang taat dalam beribadah, namun mengalami kesulitan yang luar biasa di saat-saat terakhir hidupnya. Kisah ini mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Kisah yang akan kita bahas hari ini adalah kisah tentang Alqamah, seorang sahabat yang sangat taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tak pernah lalai dalam menjalankan salat, baik fardu maupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah juga selalu menjadi bagian dari hidupnya, tidak pernah terlewatkan. Ibunya masih hidup. Rupanya beliau ini setelah berumah tangga kurang memperhatikan ibunya. Karena itu terpaksalah sang ibu tinggal sendirian. Hal ini berlalu beberapa lama, sedangkan sang ibu belum juga mendapatkan santunan menurut semestinya. Sang ibu pun kecewa dan berhati kecil terhadap anaknya Alqamah yang kurang memperhatikan dirinya. Pada suatu hari, Alqamah jatuh sakit keras, sehingga saudara dan kaum familinya telah memenuhi rumahnya. Hanya ibunya yang belum hadir, sementara Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Maka di antara yang hadir menalkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah, namun beliau tidak dapat mengikutinya. Hal itu diulang berkali-kali. Alqamah tidak dapat menyerukannya, malah mulutnya tertutup, hanya kelihatan susah dan gelisah dengan matanya yang membelalak seakan-akan ia minta tolong. Ketika kabar sakit kritis Alqamah sampai ke telinga Rasulullah SAW melalui istri Alqamah, baginda langsung mengutus beberapa sahabat untuk menjenguknya dan mengajarinya mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah. Namun, meskipun sahabat-sahabat Rasulullah berusaha keras, Alqamah tetap tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid itu dengan lisan yang keluh. Malah nampaknya tambah gelisah dan tambah ketakutan. Ini sangat mengkhawatirkan. Akhirnya dijemputlah Rasulullah SAW dan beliau pun hadir di depan Alqamah, sahabat beliau yang setia ini. Dengan hati yang cemas, penuh kasih sayang, baginda menalkinkan kalimat tauhid, tetapi sayang seribu sayang, Alqamah daripada mengikut malah ia menggelengkan kepalanya. Nabi pun tertegun dan kemudian menanyakan pada hadirin, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Hadirin yang ada saat itu menjawab bahwa ibu Alqamah masih hidup, meskipun sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW kemudian meminta utusan-utusannya untuk menemui ibu Alqamah dan memberitahu bahwa jika ibu Alqamah masih kuat, ia harus datang kepada Rasulullah. Namun jika tidak, ia bisa tinggal di rumahnya dan Rasulullah akan menjemputnya. Saat utusan Nabi tiba di tempat ibu Alqamah dan disampaikan pesan beliau, ibu Alqamah menjawab, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya. Dengan bantuan tongkatnya, ibu Alqamah akhirnya datang untuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya tentang keadaan Alqamah, dan ibunya menceritakan bahwa Alqamah adalah seorang yang taat beribadah, tapi ia juga mengaku tidak suka kepada anaknya karena ia lebih mementingkan istrinya dan tidak memperhatikan ibunya. Ia menceritakan betapa Alqamah kurang baik dalam memperlakukan ibunya. Rasulullah SAW kemudian memberikan pesan yang sangat kuat. Beliau mengatakan bahwa murka sang ibu adalah yang membuat lisan Alqamah terhalang untuk mengucap syahadat. Ibu Alqamah yang merasa kesal dan tidak dicintai oleh anaknya menjadi penghalang utama di saat-saat genting tersebut. Tetapi sang ibu tetap tidak mau memaafkan Alqamah karena sakit hatinya. Maka Nabi kita SAW memerintahkan para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu bakar yang sebanyak-banyaknya. Tatkala itu para sahabat bertanya, untuk apa ya Rasul?
untuk membakar Alqamah ini, sebab lebih baik kita bakar sekarang daripada kelak dibakar juga dalam api neraka jahanam. Mendengar putusan Rasulullah SAW, ibu kandung Alqamah tidak tega. Ia segera mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, dia adalah anakku. Aku tidak tega melihatnya terbakar. Biarlah kumaafkan segala kesalahannya itu dan kurelakan segala pengorbananku kepadanya." Ibu Alqamah kemudian mengatakan dengan tegas bahwa ia ridha dan merelakan anaknya Alqamah. Saat itu Nabi menyuruh sahabat untuk melihat Alqamah. Ternyata ia sedang menarik nafasnya yang terakhir sambil mengucap kalimat tauhid, La ilaha illallah, dengan muka yang jernih, mata yang sayu memandang, dan bibir yang tersenyum. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketaatan dalam ibadah. Alqamah adalah contoh nyata seseorang yang sangat taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajiban agamanya. Yang kedua, pentingnya hubungan keluarga. Meskipun kita harus memenuhi kewajiban agama kita juga harus menghormati dan merawat hubungan dengan keluarga, terutama kedua orang tua. Kita harus berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan keluarga kita, agar kita mendapatkan rahmat dan ridhonya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengambil inspirasi dari kisah Alqamah yang taat dalam beribadah dan akhirnya mendapatkan syahadat dengan bantuan ridha ibunya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.